A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu, para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bertemu kembali dengan saya Ustadz Ardiansa Asri Hussein dalam kajian ilmu. Kita berharap semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita uraikan pada hari ini adalah fikih salat istisqa ya. Fikih salat meminta hujan ya. Ini di antara fikih yang penting yang sejatinya dipahami oleh setiap muslim dan setiap muslimah ya, karena tentu ya dalam kondisi-kondisi tertentu kita perlu melaksanakan salat yang agung ini. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat istisqa ya itu berasal dari kata saqa ya. Saqa yasqi itu artinya menyiram ya. Adapun istisqa itu adalah thalabus suqya. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan air ya berupa hujan. Ini makna secara lughawi ya. Adapun secara istilah syariat, istisqa artinya melakukan satu ibadah ya, ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang khusus ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menurunkan hujan kepada kita ya. Nah, ini makna salat istisqa ya. Di antara dalil ya yang dinyatakan dalam Al-Qur'an ya, dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masyru'iyah salat istisqa ya, tentang disyariatkannya salat istisqa ini, yang pertama kita akan dapati pada Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya, di mana Allah berfirman kepada kita tentang kaifiat yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya, maka katakanlah kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Ya, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian, hujan yang lebat ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin ya, dan juga akan membanyakkan harta serta anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ya, dan Dia juga akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai ya. Nah, ini merupakan sandaran yang digunakan oleh para ulama tentang disyariatkannya salat istisqa. Yang kedua, dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan dapati banyak sekali hadis ya yang menjelaskan kepada kita tentang syariat salat istisqa ataupun salat minta hujan. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas ya, di mana beliau berkata, "Annan nasa qad qahatu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," bahwa kata beliau, pernah suatu ketika kaum muslimin itu berhadapan dengan musim pacaklik, musim kekeringan ya. Padakhala rajulun min babil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub ya. Kemudian dalam kondisi itu ada laki-laki yang datang dari arah pintu masjid dan Nabi sedang berkhutbah. Faqal, dia berkata, "Ya Rasulullah, halakatil mawashi wa khashinal halak ala anfusina fad'ullaha ayyasqiyana." Ya. Kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, telah banyak hewan ternak yang mati dan kami takut kami juga akan binasa. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan kepada kami." Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqal, "Allahumma asqina ghaithan mughitha
hani'an mari'a ghadaqan mughriqa ajilan ghaira ra'ithin, ya. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menyuburkan, baik kesudahannya dan bertapis-tapis, ya, yang memberi manfaat, tidak memberi mudarat, serta tidak ditunda-tunda. Ya, Masya Allah. Ini diantara doa yang luar biasa yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang kedua juga hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ya, beliau berkata, anna rajulan dakhala yaumal jum'ah min babin kana wijaha al-mimbar, ya, bahwa kata Anas bin Malik, satu ketika ada laki-laki yang masuk ke masjid pada hari Jumat, yaitu dari arah pintu yang sejajar dengan mimbar, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu, ya. Dan pada ketika itu Nabi sedang berdiri menyampaikan khutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman faqal, dan dia langsung menghadap Nabi dan berkata, ya Rasulullah, halakatil mawashi wa anqata'atis subul fad'ullaha yughithuna, ya. Kata beliau, ternak-ternak sudah mati, ya, kemudian tanaman-tanaman sudah kering, ya, mata air juga sudah tidak mengalirkan air. Berdoalah kepada Allah agar memberikan kami hujan. Kemudian kata Anas bin Malik, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi faqala Allahumma asqina Allahumma asqina Allahumma asqina. Lantas kemudian Nabi mengangkat kedua tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam seraya berdoa, ya Allah, berikanlah kami hujan, berikanlah kami hujan, berikanlah kami hujan. Ini dalil yang kedua, ya. Kemudian qala Anas, ya, Anas masih menceritakan, wala wallahi ma nara fis sama min sihabin wala qaz'atan wala syai'an wa ma bainana wa baina sil'in min baitin wala dar, ya. Anas melanjutkan cerita beliau, kata beliau, demi Allah, ya, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun ada awan, baik yang tebal ataupun yang tipis, ya. Juga tidak ada di antara tempat kami dan bukit itu rumah ataupun bangunan satupun, kata Anas bin Malik. Fatala'at min waraihi sahabatun mithlu tursi falamma tawassatat as-sama intasharat thumma imtarat qala wallahi ma ra'ayna syams sittan, Masya Allah, ya. Anas kemudian menceritakan tiba-tiba dari bukit itu tampaklah awan bagaikan perisai, ya. Jadi awan yang menaungi kota Madinah. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan itu pun menyebar dan hujan pun turun dengan deras. Ya, Anas mengatakan, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Artinya selama 6 hari berturut-turut hujan turun dengan sangat deras sehingga menghalangi sinar matahari dilihat oleh penduduk kota Madinah. Ya, ini diantara kisah yang menceritakan kepada kita tentang syariat, ya, melakukan istisqa ataupun permintaan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitu pula dalam beberapa hadis-hadis yang serupa, ya, itu juga menceritakan tentang syariat salat istisqa, ya. Hadis yang ketiga itu dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'ud al-matar fa amara bimimbarin fawudi'a lahu fil musalla wa wada'an nas yauman yakhrujuna fihi fa kharaja hina bada hajibu syamsi fa qa'ada 'alal mimbar fa kabbara wa hamidallah, ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa saat ada orang-orang mengadu kepada Rasul tidak turunnya hujan, artinya musim paceklik, ya, musim kemarau yang cukup panjang, maka Nabi memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan mimbar, ya, menyiapkan mimbar dan tempat, ya, tempat sholat itu di sebuah lapangan terbuka, di mana pada hari itu dijadwalkan beliau berkumpul bersama dengan penduduk kota Madinah, ya. Kemudian beliau keluar itu tatkala matahari terik dan duduk di mimbar, kemudian beliau bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga di antara dalil ya dari Ibunda Aisyah bahwa ketika ada pacaklik ya Nabi kemudian mengajak kaum muslimin di Madinah untuk melakukan salat istisqa. Summa qala innakum syakautum jadaba diyarikum wa qad amarakumullahu an tad'u wa wa'adakum ayastajiba lakum. Ya, kemudian Nabi bersabda, kalian yang mengadukan kekeringan musim paceklik yang sedang menimpa kalian, dan Allah telah memerintahkan kalian untuk meminta, berdoa kepadanya, ya, dan dia juga yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dia akan mengabulkan permintaan kalian. Ya, lantas Nabi berdoa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma antallah, la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara, anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ilahi. Ini di antara doa yang Nabi baca tatkala salat istisqa, ya. Kata Rasulullah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengerjakan apa yang Dia inginkan. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Engkau yang Maha Kaya, dan kami adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepadamu. Maka hendaklah Engkau turunkan hujan kepada kami, jadikan apa yang Engkau turunkan itu sebagai kekuatan yang lama. Ya. Nah, ini di antara hadis juga menegaskan tentang syariat kita melakukan salat istisqa. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian summa rafa'a yadayhi falam yazal hatta ru'ya bayadha ibtayhi thumma hawwala ila an-nasi zuhrahu wa qalaba ridaahu wa huwa rafi'un yadayhi thumma aqbala 'ala an-nasi wa nazala wa shalla rak'ataini fa ansha Allahu sahabatan fara'adat wa baraqat summa amtarat bi idznillah, ya. Nah, kemudian sambungan ya dari hadis ini disebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya itu sampai terlihat ya putihnya ketiak beliau oleh para sahabat. Kemudian beliau membelakangi orang-orang dan membalik selendangnya, artinya setelah kemudian melakukan sholat, berkhutbah, kemudian beliau mengangkat kedua tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membalikkan selendangnya, artinya posisi selendang yang tadinya ada di bahu kanan beliau pindahkan ke sebelah kiri, ataupun selendang yang ada di bahu kiri beliau pindahkan ke sebelah kanan, ya. Ini di antara yang Nabi lakukan, ya. Nah, tak lama setelah itu kata para sahabat lantas turunlah hujan, ya, diawali dengan awan gelap, ya. Dan setelah itu turun hujan yang sangat deras dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini diantara juga dalil yang menegaskan tentang syariat kita melakukan salat istisqa, ya. Dan ada banyak hadis-hadis yang serupa yang menjelaskan kepada kita tentang syariat melakukan salat istisqa. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya kita melakukan salat istisqa, ya? Nah, terkait dengan hukum ada khilaf di kalangan para ulama, ya, apakah dia sunnah atau sesuatu yang wajib, ya. Pertama, pandangan mayoritas para ulama mengatakan bahwa salat istisqa hukumnya sunnah, ya, artinya tidak diwajibkan. Ini merupakan pandangan mayoritas atau jumhur para ulama, meskipun ada rincian tentang hukumnya, ya. Pandangan yang kedua ini pandangan, ya, ulama Hanafi, ya, yang mengatakan bahwa salat istisqa itu tidak semata-mata sunnah, tetapi sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan, gitu, ya. Baik, kita akan rincikan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama ini pendapat ulama Syafi'i dan ulama Hambali yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ini didukung oleh Muhammad bin Al-Hasan, ya. Ini murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah. Kemudian juga beberapa kalangan di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian ulama Hanafi, ya, mengatakan bahwa salat istisqa itu hukumnya hanya boleh saja, sementara
yang disyariatkan itu adalah doanya, ya. Jadi terkait dengan sholat, ulama mazhab Hanafi mengatakan itu tidak tidak begitu dianjurkan, tetapi bagi yang mau melaksanakan diperbolehkan, jais, ya. Jadi jawas, jadi diperbolehkan melakukan sholat. Walaupun ulama Hanafi mengatakan yang lebih utama adalah berdoa, jadi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan hujan, seperti terlihat pada beberapa hadis Nabi, gitu ya. Pendapat yang kedua, ini pendapat ulama Maliki, setidaknya punya 3 pendapat, ya. Yang pertama, ada kalanya dia menjadi sunnah muakkadah. Kapan? Dalam kondisi kekeringan, ya, kekeringan yang berkepanjangan, ya, dan boleh jadi menyebabkan kematian atau kebinasaan hewan-hewan ternak, gitu. Yang kedua, menjadi mandub, artinya sunnah tapi tidak begitu ditekankan. Ini apabila bagi mereka yang tidak secara langsung mengalami kekeringan, ya, boleh jadi kekeringan itu terjadi di sebuah kota, kemudian kita tinggal di kota sebelahnya. Nah, ini bagi mereka yang ikut mendengarkan bahwa penduduk di kota sebelah sedang kekeringan, maka kita disunnahkan untuk mendoakan mereka. Yang ketiga, ada kalanya hukumnya jais atau boleh, ya. Nah, ini buat mereka yang tidak dilanda kekeringan, ya, bahkan sudah ada curah hujan, hanya saja curah hujannya masih dianggap kurang, gitu ya. Nah, jadi boleh jadi belum memenuhi semua keperluan mereka untuk minum, ya, atau sumber air untuk mengairi pertanian, perkebunan, serta memberi minum ternak-ternak, gitu. Nah, ini bagi yang telah mendapatkan curah hujan, namun dirasa hujannya masih volumenya masih sedikit, ya, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat istisqa. Ini 3 pendapat dalam mazhab Maliki. Baik, kemudian siapakah yang disyariatkan melakukan sholat istisqa? Ya, yang pertama, orang yang berada di wilayah yang tidak ada air, ya, orang yang terkena paceklik, yang terkena kemarau, maka tentu, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat, ya, dianjurkan untuk melakukan istisqa. Yang kedua, wilayah yang terdapat air tetapi terbatas. Nah, ini juga dianjurkan. Ya, karena tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala air yang memadai untuk semua keperluan kita. Dan yang ketiga, sholat istisqa ini juga disyariatkan untuk diulang-ulang, ya, untuk diulang-ulang, dan ini merupakan pendapat umumnya para ulama. Jadi jika setelah melakukan sholat istisqa, ya, kita mungkin belum, ya, mendapatkan curahan hujan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka disyariatkan atau disunnahkan kita untuk mengulang-ulangnya 2 kali, 3 kali, dan beberapa kali. Selanjutnya, bentuk-bentuk istisqa. Apakah istisqa itu harus dilakukan dalam bentuk sholat atau boleh dalam bentuk-bentuk yang lain? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ya, meskipun mayoritas para ulama mengatakan bahwa sholat istisqa itu atau istisqa, ya, meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih utama didahului dengan sholat dan khutbah, ya. Nah, ini adalah pendapat mayoritas para ulama, ya. Jadi setidaknya kita akan jelaskan 3 pendapat di kalangan para ulama terkait dengan bentuk-bentuk istisqa, ya. Yang pertama itu hanya berdoa meminta hujan kepada Allah tanpa melakukan salat. Ya, ini merupakan pendapat ulama Hanafi, ya, seperti mana yang kita jelaskan di awal, bahwa menurut ulama mazhab Hanafi bahwa lebih utama itu adalah memperbanyak doa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun boleh melakukan sholat istisqa. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, doa sesudah sholat. Jadi tidak ada sholat yang khusus, ya, namun berdoa setiap sholat yang kita lakukan, apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah, ya. Dan menurut pendapat yang kedua ini, ya, boleh pula diawali, ya, itu atau disampaikan ketika khotib sedang berkhutbah, ya, khotib Jumat, ya, atau khotib Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Nah, itu juga boleh menambahkan doa meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada sholat yang khusus. Ini pendapat yang kedua.
Kemudian yang ketiga, sholat istisqa dan doa. Ya, ini seperti mana yang kita sampaikan di awal merupakan pendapat mayoritas ulama, ya, karena dia menggabungkan antara sholat dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, didahului dengan 2 rakaat sholat, ya, tanpa azan dan tanpa iqamah, ya. Itu diawali dan diakhiri dengan doa, ya. Dan umumnya mayoritas para ulama mengatakan diisi atau dilakukan dengan menyampaikan 2 kali khutbah, ya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Baik, tata cara istisqa, ya. Maka seperti mana yang kita sampaikan bahwa sholat istisqa ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, maka tata cara yang kita perlu lakukan yang pertama bahwa ijma, ya, para ulama selain Abu Hanifah bahwa sholat istisqa itu hanya terdiri dari 2 rakaat, ya, tidak lebih dan tidak kurang, tanpa azan dan tanpa iqamah, gitu. Yang kedua, ya, ini disunnahkan untuk melakukan takbir, ya. Jadi 7 takbir di rakaat yang pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua, seperti mana sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha yang biasa kita lakukan, ya. Meskipun memang ini bukan merupakan kesepakatan di kalangan para ulama, ya. Jadi ulama madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan sunnah, ya, melakukan takbir, ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah 7 kali di rakaat yang pertama, kemudian membaca takbir 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat yang kedua, ya. Adapun pendapat ulama Maliki mengatakan bahwa tidak ada tambahan takbir, ya, tetapi sholat istisqa itu dilakukan 2 rakaat seperti mana sholat-sholat yang lain, ya. Jadi tidak ada tambahan takbir baik pada rakaat yang pertama atau pada rakaat yang kedua, gitu, ya. Kemudian juga disunnahkan bagi imam yang memimpin sholat istisqa ini mengeraskan bacaan, ya, disunnahkan itu mengeraskan suara, baik dikerjakan pada siang hari atau dikerjakan pada malam hari. Dan pada rakaat yang pertama disunahkan membaca surah Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la, ya. Dan pada rakaat yang kedua membaca surah Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah atau surah Al-Ghasyiyah, ya. Ataupun bisa membaca surah-surah yang lain di samping membaca surah Al-Fatihah yang wajib dibaca, ya, pada setiap rakaat. Baik, berikutnya setelah melakukan sholat maka disunnahkan melakukan khutbah, ya, ya. Nah, pendapat mayoritas para ulama, ya, bahwa khutbah sholat istisqa itu dilakukan 2 kali khutbah sebagaimana khutbah Jumat, ya. Adapun pendapat yang kedua ini pendapat ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi, ya, bahwa khutbah pada sholat istisqa itu hanya 1 kali saja, jadi tidak diulang melakukannya 2 kali. Kemudian perbedaan terkait pembukaan khutbah, ya. Ini para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah khutbah itu diawali dengan takbir atau lafaz yang lainnya. Jadi kalau pendapat yang pertama, khutbah diawali dengan takbir, ya, sebagaimana dilakukan pada khutbah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini merupakan pendapat ulama Hanafi dan Maliki. Pendapat yang kedua, khutbah diawali dengan lafaz istighfar, ya. Jadi intinya memohon ampun, ya, memohon kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Istighfar dibaca 7 kali pada khutbah yang pertama dan 5 kali pada khutbah yang kedua. Ini merupakan pendapat ulama Maliki dan ulama Syafi'i, ya. Disunahkan pula bagi imam, ya, itu untuk kemudian memindahkan, ya, jadi memindahkan selendang beliau tatkala sedang berkhutbah itu dari bahu kanan ke bahu yang kiri atau sebaliknya. Ini disunahkan, ya. Dan para ulama juga mengatakan sunnah ini juga tidak semata-mata bagi imam, tapi juga bagi makmum, ya. Namun tentu jangan sampai memperbanyak gerakan, karena fokus kita adalah berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa secara umum, doa meminta hujan ini bisa kita baca dalam bahasa apapun.
baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Ya, yang penting kemudian kita memohon, meminta agar Allah menurunkan hujan. Di antara doa-doa yang Nabi baca cukup banyak versinya, ya. Misalnya Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Ada pula doa yang Nabi baca, Allahumma isqina ghaithan mughitha mari'an tabaqan mari'a ghadaqan ajilan ghaira ra'ithin. Ya. Ada pula kemudian versi di mana Nabi berdoa, Allahumma isqina, Allahumma isqina, Allahumma isqina. Ya. Versi yang keempat, ya, Nabi juga pernah berdoa dengan doa, Allahumma hawalina, hawalaina, wala alaina, Allahumma alal akam, wal jibal, wal ajam, wal zirab, wal audiyah, wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar kami, bukan kepada kami. Artinya jangan sampai hujan itu mencelakakan dan membahayakan kami. Turunkan dia ke dataran tinggi, ke pegunungan, anak bukit, lembah, serta tempat tumbuhnya pepohonan. Ya. Versi yang kelima juga Nabi pernah berdoa dengan redaksi Allahumma asqina ghaithan mughitha mari'an mari'a nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajilin qala fa'atbaqat alaihimus sama. Ya, ini di antara doa yang Nabi baca. Hal-hal yang disunnahkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melakukan sholat istisqa. Ini penting, ya, tentunya dalam rangka agar dia lebih khusyuk, ya, dan tentunya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, disunnahkan kita melakukan sholat istisqa itu berjamaah, ya. Nah, meskipun boleh, ya, kita lakukan sendiri gitu. Yang kedua, banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah ini baik itu ketika paceklik, ya, ketika kita juga melakukan sholat istisqa. Yang ketiga, puasa sunnah 3 hari sebelumnya. Ini juga dilakukan oleh para sahabat dan salafus saleh. Mandi dan bersiwak, ya, sebelum kita melakukan sholat istisqa. Tidak memakai parfum, perhiasan, dan berpakaian seadanya. Ya, nah, ini seperti mana yang dinyatakan dalam hadis bahwa Rasul itu keluar ke lapangan terbuka dalam kondisi mutawadi'an, mutabadzilan, mutakhasyian, mutadarrian. Ya. Nabi itu keluar rumah dengan rendah hati, ya, dengan berpakaian dan seadanya, ya, dan keadaan dengan penuh penyerahan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan keluar rumah, ya, ke lapangan sholat itu dengan pakaian yang mewah, ya, atau dengan perhiasan yang berlebihan, ya. Nah, jadi hendaknya kita keluar dalam kondisi mutabazilan, ya, jadi apa adanya, ya, berpakaian dengan penuh tawadu, ya, jadi tidak menonjolkan kekayaan ataupun kelebihan kita, karena memang kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita. Kemudian juga disunnahkan untuk membawa hewan ternak. Ya, ini seperti mana dinyatakan, ya, dalam hadis At-Tabrani dan Al-Baihaqi, laula ibadullah ibadun lillahi raka' wasibyanun ruda', ya, wa ba'im ruta' la sabba alaikum al-'adzab sabban thumma russa rassan, ya. Seandainya bukan karena hamba-hamba yang ruku, bayi-bayi yang menyusu, dan ternak dan binatang-binatang yang mencari makan, maka akan dituangkanlah kepada kalian siksaan yang benar-benar dituangkan ataupun ditimpakan kepada kalian. Ya, nah, ini di antara sunnah yang perlu kita lakukan tatkala kita keluar untuk melakukan sholat istisqa. Baik, yang bagian terakhir hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu pelaksanaan. Kapankah kita melakukan sholat istisqa? Ya, sholat istisqa itu kapan saja, ya, selain pada waktu yang terlarang. Ya, disunnahkan itu di awal siang seperti halnya sholat Id yang kita lakukan. Siapakah yang dianjurkan untuk ikut melaksanakan sholat istisqa? Ya, ini setidaknya ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, laki-laki dewasa yang mampu berjalan, anak-anak kecil, sementara perempuan tidak diperintahkan. Ini pendapat ulama Maliki. Adapun pendapat jumhur, mayoritas para ulama disunahkan pula, ya, selain orang dewasa,
juga anak-anak, orang tua dan orang-orang yang lemah, ya. Dan ketika kita menjalankan sholat istisqa, ya, kita juga dibenarkan atau diperbolehkan bertawasul, ya, kepada orang-orang yang soleh dan bertakwa, ya, seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat dan salafus soleh, ya. Hal ini dinyatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, kata beliau, yustahabbu ikhraj ahli din wassalah li'annahu asra li ijabatihim wa qad istasqa Umar bil Abbas wa Muawiyah bi Zaid ibn al-Aswad al-Jarshi, ya, wastasqa bihi ad-Dhahak bin Qais marratan ukhra, ya. Ini seperti mana yang dilakukan juga oleh Umar yang bertawasul kepada Al-Abbas, ya. Kemudian juga Khalifah Muawiyah itu dengan Yazid bin Al-Aswad Al-Jarshi dan Ad-Dhahak bin Qais, ya. Ini di antara hal-hal, ya, yang dianjurkan untuk kita lakukan agar doa kita, permintaan kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, ya, sehingga kekeringan itu bisa berakhir dan kita bisa hidup normal kembali, ya. Ternak-ternak kita bisa diberi minum, ya, tanam-tanaman, perkebunan, ya, itu bisa disirami, diairi kembali, ya, dan kita tentunya bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan terkait dengan fikih salat istisqa, ya. Semoga memberi penjelasan yang lengkap kepada kita dan semoga dapat kita praktekkan tentunya sesuai dengan panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.